Di minggu yang lalu kita juga belajar supervised learning ya. Hari ini juga masih supervised learning. Di minggu yang lalu kan kita belajar supervised learning untuk kasus klasifikasi ya. Nah, di dalam supervised learning selain klasifikasi ada juga kasus untuk regresi. Nah, jadi di pertemuan kelima ini kita akan membahas lebih detail apa yang dimaksud dengan permasalahan regresi dan seperti apa implementasinya dalam teorinya gitu ya, sebelum nanti masuk ke hands-on ya di dalam praktikum. Nah, yang akan kita bahas nanti mungkin ada sedikit review ya terkait dengan metode supervised learning itu seperti apa. Kemudian kita akan masuk ke dalam salah satu contoh gitu ya untuk algoritma supervised learning di regresi ya. Jadi nanti kita akan membahas salah satu algoritma ya yang cukup sederhana yaitu linear regression ya. Nah, mungkin kita coba review dulu ya terkait dengan pertemuan kita di minggu lalu ya. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas machine learning khususnya pada metode klasifikasi di supervised learning. Ya, jadi kalau misalkan kita review lagi terkait dengan machine learning itu apa sih ya? Jadi machine learning itu adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI ya, yang memungkinkan komputer itu bisa belajar dari data dan bisa membuat keputusan atau prediksi tanpa perlu dilakukan pemrograman secara eksplisit untuk tugas-tugas tertentu atau tugas-tugas yang spesifik. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat lingkup AI itu sangat luas ya. Jadi AI itu dikatakan sebagai artificial intelligence dan machine learning itu masuk ke dalam bagian dari artificial intelligence. Jadi di dalam artificial intelligence itu bukan hanya ada machine learning saja gitu ya, tapi ada juga hal-hal yang lain atau kecerdasan lainnya. Nah, tapi di perkuliahan ini kan kita spesifik hanya membahas terkait dengan machine learning ya. Kemarin kita sudah mengenal apa itu supervised learning, unsupervised learning, dan juga reinforcement learning. Di dalam supervised learning, kemarin kita belajar atau kalian diberitahu bahwa supervised learning itu adalah sebuah model machine learning yang dimana modelnya itu belajar dari data-data yang diberikan label. Ya, kalau saya berbicara label itu artinya kayak kunci jawaban ya. Nah, kemarin saya ilustrasikan ketika kalian misalkan lagi belajar waktu UTBK gitu ya. Nah, kemudian ketika proses belajar itu kalian ngerjain soal. Nah, nanti setelah berhasil mengerjakan soal, kalian lihat kunci jawabannya benar atau enggak. Nah, kunci jawaban itulah yang dimaksud sebagai label di sini ya. Jadi, kita memberikan komputer soal dan juga jawaban sehingga nanti dia tahu apakah proses belajarnya itu sudah benar atau tidak gitu ya. Nah, di dalam supervised learning itu ada dua permasalahan yang bisa diselesaikan. Permasalahan yang pertama itu adalah permasalahan classification. Ya, permasalahan classification berarti kita mengelompokkan sesuatu berdasarkan kategori yang sudah diketahui. Kenapa diketahui? Ya, balik lagi dari definisi ya. Jadi, di dalam supervised learning kita belajar dari data-data yang sudah punya label atau sudah punya jawaban. Maka dalam proses mengelompokkan juga sudah diketahui nih kelompok-kelompoknya gitu. Kelompoknya ada apa saja. Nah, kemudian yang kedua regresi. Nah, regresi ini adalah salah satu metode untuk mengetahui suatu nilai atau memprediksi suatu nilai menggunakan model dari persamaan garis gitu ya. Bisa nanti garis linear atau non-linear ya. Nah, kalau kita lihat dari dua jenis ini, klasifikasi dan juga regresi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan gitu ya, yang cukup kelihatan. Jadi kalau klasifikasi itu biasanya digunakan untuk tipe data kategori dan regresi untuk tipe data numerik atau yang bersifat angka kontinu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu unsupervised learning. Di dalam unsupervised learning, model akan belajar dari data-data yang sifatnya scatter atau data-data yang belum ada label atau keterangan atau jawabannya. Nah, di dalam unsupervised learning, permasalahan yang diselesaikan adalah bentuk clustering. Nah, clustering sama klasifikasi ini hampir mirip ya, sama-sama mengelompokkan.
Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah klasifikasi dia sudah punya kelompoknya, sedangkan clustering itu nggak punya. Nah, jadi clustering itu akan mengelompokkan berdasarkan similarity dari masing-masing data. Similarity atau kesamaannya nanti bentuknya bisa beda-beda ya. Bisa dari kesamaan dari jarak terdekat, kesamaan dari warna, kesamaan dari bentuk, dan apapun itu. Intinya di dalam clustering yang dilihat itu adalah similarity-nya. Nah, kemudian yang ketiga, reinforcement learning. Reinforcement learning, model belajar dari sebuah aksi, kemudian diberikan feedback, dan dari sana dia bisa belajar. Kalau feedback-nya positif, berarti proses belajarnya bagus. Kalau feedback-nya negatif, dia masih perlu belajar lagi. Ya, jadi bentuknya adalah feedback loop gitu ya. Nah, jadi di dalam reinforcement learning ini biasanya banyak digunakan untuk kasus-kasus robotika ya, robotika atau game. Nah, ini banyak menggunakan metode reinforcement learning dalam machine learning. Nah, tapi dalam perkuliahan kita yang akan kita bahas hanya untuk metode supervised learning dan juga unsupervised learning ya. Nah, kita review lagi terkait dengan algoritma dalam machine learning. Ya, jadi kalau kita membahas tentang algoritma, algoritma itu kan adalah langkah-langkah dari bentuk penyelesaian suatu masalah gitu ya. Seperti kemarin kita pernah membahas bagaimana langkah-langkah untuk membuat sebuah kopi gitu ya. Jadi setiap proses itu harus dijalankan secara sistematis supaya hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, begitu juga algoritma di dalam machine learning. Nah, jadi di dalam machine learning, algoritma ini nanti yang akan membantu mesin itu belajar sehingga nanti dia mampu menginterpretasikan, mampu mengolah data sehingga ketika kita punya sebuah permasalahan baru atau punya data baru, dia bisa melakukan prediksi berdasarkan historisnya atau berdasarkan data-data yang sudah dipelajari. Nah, bagaimana algoritma ini bekerja? Ya, algoritma bekerja itu harus melalui serangkaian proses. Prosesnya meliputi apa? Prosesnya meliputi pertama, kita kasih sebuah dataset ya, atau kita kasih sebuah informasi ya. Informasi ini mengandung banyak sekali atribut ya. Kemarin kita sudah belajar apa itu dataset ya. Dataset adalah sekumpulan informasi. Kemudian di dalam informasi itu tersedia banyak sekali atribut-atribut mungkin ya. Nah, setiap atribut itu akan diekstrak informasinya menjadi sebuah data yang bermakna untuk komputer belajar gitu ya. Nah, dalam proses dia memahami hubungan-hubungan antara masing-masing data, itu adalah tugasnya algoritma. Nah, kemarin kita sempat belajar terkait dengan metode KNN dan juga decision tree. Nah, di dua metode tersebut, sama-sama berusaha untuk mengenali pola. Bentuknya macam-macam. Kalau KNN, ngelihat dari pola jaraknya. Kalau decision tree, lihat dari entropinya. Nah, begitu juga di sini gitu ya. Jadi, algoritma itu bentuknya ada banyak sekali dan jenisnya ada banyak sekali. Ya, jadi nggak mungkin kalau misalkan kita bahas semuanya di kelas ya. Jadi nanti kalian masih perlu eksplor lagi, masih ada banyak sekali algoritma di luar sana ya. Nah, jadi nanti bisa dipelajari. Nah, jadi di dalam algoritma inilah yang fungsinya untuk mencari hubungan atau mencari pola-pola dari data-data yang kita berikan. Ya. Nah, tugasnya algoritma ini untuk memastikan dia menemukan pola-pola ini. Ya, jadi kalau dia nggak menemukan polanya, artinya algoritmanya punya performa yang buruk untuk menyelesaikan tugas. Ya, efeknya apa? Efeknya kalau misalkan nanti kita punya data baru, nah dia bisa memberikan prediksi yang salah. Nah, tapi kalau algoritma ini bagus dalam proses belajarnya, ya, ketika kita kasih data baru, nanti dia bisa memberikan prediksi yang tepat gitu ya, atau prediksi yang baik atau mendekati dengan kondisi yang sebenarnya dan seharusnya gitu ya. Nah, jadi proses ini itu biasanya dilakukan satu kali saja ya. Jadi kalau misalkan kita sudah training, kita sudah punya model ya. Jadi model ini
hanya perlu dilakukan sekali dan kita bisa memprediksi data-data baru berulang kali. Nah, tapi nanti akan ada momennya AI model ini akan mengalami penurunan akurasi atau penurunan performa ya. Nah, jadi ketika model sudah mengalami penurunan performa, nanti kita perlu melakukan proses ini berulang gitu ya, supaya modelnya bisa belajar lagi dengan data-data yang lebih baru. Seperti itu. Nah, ini kemarin contohnya terkait dengan perbandingan antara supervised dan unsupervised learning ya. Jadi di dalam supervised learning, kita itu melatih model dengan pengetahuan yang sudah ada, dengan pengetahuan yang sudah ada kunci jawabannya, sehingga si model nanti dapat memprediksi data yang baru atau yang belum pernah dilihat oleh model tersebut. Nah, yang dimaksud dengan pengetahuan, pengetahuan ini adalah sebuah kunci jawaban ya atau label. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ilustrasi di sini, kita punya sebuah dataset hewan ya. Misalnya dataset mengenai gambar kucing ya. Kucing kemarin tuh kan jenisnya ada banyak sekali gitu ya. Nah, setiap masing-masing gambar yang bentuk kucingnya beda-beda, itu dikasih jawaban bahwa ini tuh adalah kucing. Nah, begitu juga untuk kelas yang lainnya atau kategori yang lainnya seperti anjing dan juga ayam, ya. Nah, jadi kita punya banyak sekali data yang sudah punya label ya, punya jawaban seperti cat, dog, dan chicken. Nah, data-data ini nanti akan dilakukan proses pembelajaran. Nah, pembelajarannya di mana? Pembelajarannya di algoritma tadi yang kita sebut sebagai model, ya. Jadi kalau kita membahas AI algoritma itu sama aja dengan modelnya apa yang digunakan ya. Contohnya kemarin kita sudah belajar tentang KNN dan juga decision tree. Nah, lalu gimana dalam proses implementasinya? Nah, kemarin kan kita sudah belajar bagaimana cara memproses ini atau mentraining data ini gitu ya. Nah, ketika kita sudah punya training model, nah maka nanti kan kita masuknya ke sini, kita udah punya training model, sehingga kalau kita punya data baru itu sebenarnya adalah data yang belum pernah kita gunakan di dalam training model ini gitu ya. Jadi dia nggak ada di sini. Jadi datanya atau fotonya itu benar-benar foto baru. Nah, jadi ketika kita punya foto baru yang belum tahu nih kelasnya apa, ini nggak tahu nih apa, ini nggak tahu nih apa gitu ya. Kita kasih nih ke model yang sudah kita training di sini tadi, ya. Nah, kan nanti dia bisa memberikan prediksi, oh ini anjing, ini kucing, dan ini ayam. Nah, tapi di sini kita punya tantangan. Kalau misalkan di sini ada hewan baru, misalnya di sini ada jerapah gitu ya. Nah, ketika kita masukkan ke dalam model, nah dia nggak akan tahu kalau itu adalah jerapah gitu ya. Nah, karena dia nggak tahu itu adalah jerapah, maka step training ini harus kita ulang lagi. Kita tambahin data-data baru yang berhubungan dengan jerapah gitu ya. Nah, kita masukin datanya, kita training ulang. Nah, barulah nanti bisa digunakan kembali untuk memprediksi kategori jerapah. Seperti itu. Nah, kemudian lawannya unsupervised learning ya. Unsupervised learning berarti model atau algoritma itu berusaha untuk menemukan pengetahuannya sendiri atau menemukan polanya. Polanya itu ditemukan berdasarkan similarity ya. Nah, tadi bisa dari warna, bisa dari bentuk dan lain-lain. Nah, contohnya berusaha menemukan pola informasi itu kan bisa kita lihat dari ilustrasi dari gambar ini. Kalau kita lihat gambar ini tuh belum ada informasinya apa-apa gitu ya. Jadi semuanya masih warna abu-abu. Artinya gambar ini atau titik-titik ini itu belum punya jawaban, belum punya kategori atau lain-lainnya. Nah, kita diminta untuk mengelompokkan data ini mana yang kelompoknya sama. Nah, dengan unsupervised learning, dia akan mempelajari pola, informasi, dan lain-lain dari data. Biasanya yang dilihat adalah similarity. Sehingga nanti hasilnya dia bisa mengelompokkan data ini menjadi beberapa klaster gitu ya. Misalkan ini adalah klaster yang pertama, ini klaster kedua, dan ini adalah klaster yang ketiga. Nah, dari sinilah nanti bisa kita lihat hubungan atau polanya. Entah itu dilihat dari warnanya, gambarnya, atau bentuknya gitu ya. Nah, jadi itulah perbandingan dari metode supervised dan juga unsupervised learning.
Nah, jadi ini adalah hierarkinya ya. Jadi dalam classical machine learning ya, dalam machine learning itu yang umumnya ada supervised dan juga unsupervised. Di dalam supervised tadi ada dua permasalahan yang bisa diselesaikan, yaitu permasalahan untuk klasifikasi dan juga regresi. Sedangkan di unsupervised learning itu ada masalah untuk clustering ya, ada dimensional reduction dan juga association. Nah, tapi yang kita pelajarin cukup untuk yang clustering aja. Nah, untuk dimensional reduction sebenarnya kita juga sempat menyinggung ketika dalam proses data wrangling ya. Nah, jadi dimension reduction itu berkaitan dengan pengurangan dimensi. Nah, ini kemarin contoh untuk bentuk supervised learning dalam permasalahan classification dan juga regresi. Nah, jadi klasifikasi itu umumnya digunakan untuk memprediksi label ya atau kelas yang bersifat kategori. Nah, jadi data yang sifatnya kategori itu contohnya di sini gitu ya. Ini adalah target kelasnya. Kenapa namanya kategori? Ya karena di sini ada kelompok-kelompok kelas gitu ya. Ada benign, ada malignan gitu ya. Ada benign lagi, malignan ya. Jadi ini adalah kelompok-kelompoknya. Nah, di dalam klasifikasi yang menjadi target kelasnya itu adalah data kelas yang sifatnya kategori ya. Sehingga nantinya dia bisa memberikan prediksi seperti ini ya. Nah, ada yang data yang berwarna biru dan ada data yang berwarna ungu. Nah, ini dipisahkan oleh garis putus-putus, dasline. Nah, dasline inilah yang disebut sebagai algoritma yang bisa memisahkan antara dua kelompok data ini. Gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu untuk permasalahan regresi. Ya, jadi permasalahan regresi itu kita berusaha memprediksi label atau kelas yang sifatnya itu kontinu atau sifatnya numerik. Biasanya dalam bentuk angka gitu ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya, jadi nilainya itu kontinu. Nah, jadi kalau kita lihat contoh di sini ya. Nah, di sini ada target kelasnya itu adalah CO2 emission gitu ya. Nah, jadi CO2 emission ini adalah target kelas ya yang ingin kita prediksi. Bentuknya itu adalah angka numerik gitu ya. Nah, tapi nanti kelas kategori juga ada yang bentuknya itu angka ya, tapi angka itu sebenarnya adalah kodifikasi. Misalnya benik. Benik itu kita kodifikasi jadi 0, sedangkan malignan itu jadi 1. Nah, jadi semua yang benik akan diganti jadi angka 0 dan malignan akan diganti jadi 1. Ya, jadi jangan sampai salah kalian memahami antara kategorikal dan juga data yang sifatnya kontinu gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Nah, jadi di dalam permasalahan regresi itu ada banyak sekali algoritma ya. Tadi sudah sempat saya mention juga. Nah, contoh beberapa algoritmanya itu yaitu adalah algoritma linear regression ya, kemudian polinomial, Ridge Lasso, SVR, Decision Tree, Random Forest, dan juga Gradient Boosting. Ya, selain ini masih ada banyak lagi algoritma di luar ini gitu ya. Nah, nanti bisa kalian coba cari tahu dan bisa dipelajari. Nah, jadi untuk membayangkan gimana konsep algoritma supervised learning untuk kasus regresi, di sini nanti kita akan belajar dari contoh yang paling simpel, yaitu menggunakan algoritma linear regression ya. Nah, jadi algoritma linear regression ini bisa dipakai apa saja ya. Pertama kita bahas dari aspek non-geofisis dan juga geofisis. Nah, pertama misalnya kita ingin memprediksi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, biasanya indikator yang menjadi pertumbuhan ekonomi negara itu dilihat dari GDP-nya ya. Nah, GDP itu adalah ukuran ekonomi dari suatu negara. Ya. Nah, jadi pertumbuhan GDP itu bisa diprediksi atau bisa di-forecast. Misalnya, kita selalu mendengar Indonesia Emas tahun 2045. Nah,
Di tahun sekarang kita bisa lihat nih ya, pertumbuhan ekonomi kita itu seperti apa gitu ya, years by years ya. Nah, sehingga kalau kita mau tahu misalnya tahun 2045 Indonesia itu GDP-nya sebesar apa. Nah, itu bisa kita lakukan forecasting dengan algoritma yang sederhana dengan menggunakan linear regression. Ya. Sehingga di tahun 2045 nanti kita bisa tahu berapa besar GDP kita dan itu masuk ke dalam kelompok GDP apa gitu ya. Apakah dari apa namanya dari masuk kelompok negara berkembang, negara maju. Nah, itu bisa dikategorikan dari GDP-nya. Nah, kemudian kalau dari sisi geofisis ya. Geofisis kita banyak sekali menggunakan yang namanya forecasting ya. Misalnya untuk memprediksi suatu nilai pada posisi tertentu atau jarak tertentu ya atau dengan parameter tertentu. Nah, misalnya kita punya data sumur ya. Kita punya data sumur dengan beberapa parameter ya. Ini misalnya kita punya ini apa ya? Ini misalnya kita punya data sumur GR gitu lah ya. Ini misalkan GR. Nah, data sumbernya itu seperti ini ya. Nah, kemudian kita lakukan forecasting. Forecasting tujuannya supaya kita punya modal yang bisa memprediksi nilai GR ini ya atau gamma ray. Nah, nilai gamma ray itu bisa kita lakukan forecasting ketika kita nanti punya data-data pengukuran yang lainnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita gunakan model kita ini, nah nanti dia bisa memberikan prediksi. Nah, prediksi yang berwarna biru ini gitu ya. Nah, artinya kalau kita lihat hasil prediksi dengan data lain itu juga bentuknya sama, mirip. Artinya dengan menggunakan machine learning, kita bisa melakukan prediksi suatu parameter fisis gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan nanti kita survei lagi, terus ternyata data ini tuh nggak ada. Nah, data ini nanti bisa kita buat berdasarkan model dari algoritma linear regression yang sudah kita buat ini gitu ya. Nah, kemudian di dalam linear regression itu sebenarnya konsepnya seperti apa sih dan linear regression itu apa gitu ya. Jadi regresi linear itu sebenarnya adalah model statistika ya yang digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, jadi ada dua variabel nih, variabel bebas dan juga variabel terikat. Nah, untuk melakukan analisis linear regression ini gimana caranya? Ada dua faktor yang perlu dicek. Nah, pertama, kita perlu memastikan dulu mana yang menjadi prediktor ya. Prediktor itu yang menjadi variabel yang bisa memberikan apa ya, dibilang seperti seperti yang jadi intinya gitu ya. Inti itu maksudnya kayak variabel apa nih yang bisa kita kalau misalkan kita contohnya nih misalnya kalau kita membahas tentang panas gitu ya. Panas itu tuh sebenarnya ya, itu dikontrol oleh apa sih gitu ya. Kan kalau misalkan belahan bumi itu kan semuanya sama ya, semuanya sama-sama mendapatkan sinar matahari. Contohnya mungkin daerah Bandar Lampung aja. Nah, mungkin di daerah Bandar Lampung yang ketinggiannya mendekati dengan ketinggian laut gitu ya, 0 gitu ya, 0 mdpl gitu ya, dengan daerah yang lebih tinggi gitu ya, itu punya temperatur yang berbeda atau hawa yang berbeda. Yang dia ketinggiannya lebih rendah itu cenderung lebih panas. Sedangkan yang ketinggiannya lebih tinggi itu cenderung lebih dingin gitu ya. Nah, artinya ketinggian itu sangat mempengaruhi dari temperatur di permukaan gitu ya. Nah, berarti yang akan menjadi prediktor itu adalah si ketinggian ini. Nah, jadi maksudnya prediktor itu adalah yang memberikan prediksi yang signifikan terhadap apa yang menjadi targetnya atau responnya gitu ya. Nah, kemudian hubungan ini nanti akan kita analisis seberapa signifikan sih
model regresi linear ini bisa membuat prediksi yang memiliki akurasi yang baik atau akurasi yang tinggi, atau akurasi sebaik mungkin. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam regresi linear, itu kan tadi ada 2 jenis variabel yang memiliki peran yang berbeda gitu ya. Nah, tadi kita sebut sebagai variabel independen dan juga variabel dependen. Nah, variabel independen itu biasanya diletakkan pada sumbu X ya. Nah, jadi kalau kita membahas linear regresi, itu kan sebenarnya bentuknya adalah kurva gitu ya, kurva 2D. Nah, seperti ini ya. Jadi ada variabel X, ada variabel Y di sini gitu ya. Nah, yang disebut sebagai variabel independen itu adalah variabel yang diposisikan pada sumbu X. Nah, dia disebut sebagai variabel prediktor atau variabel bebas atau juga variabel input. Nah, variabel ini itu dianggap sebagai faktor yang sangat mempengaruhi atau bisa menjelaskan variabel lainnya. Nah, nilainya itu bisa kita atur atau kita amati, lalu bisa digunakan untuk memprediksi sesuatu. Contohnya, misalnya jumlah jam belajar. Jumlah jam belajar itu nanti ada kaitannya dengan prestasi Goblok emang seseorang. tahu Orang kalau kontol. misalkan jam belajarnya bagus, ya jam belajarnya tinggi, itu biasanya mendapatkan nilai ujian yang lebih besar, gitu ya, dibandingkan orang yang jam belajarnya sedikit, gitu ya. Goblok. Kemudian tadi contohnya yang lain adalah kedalaman. Kedalaman tadi berpengaruh terhadap suhu, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, itu contohnya adalah, tadi yang kedua itu adalah variabel dependen ya, atau variabel Y. Nah, dia juga disebut sebagai variabel respon atau variabel terikat atau juga output. Nah, jadi variabel ini adalah variabel yang biasanya ingin kita prediksi atau ingin kita jelaskan. Nah, nilainya itu dianggap tergantung pada variabel independen. Nah, contohnya tadi nilai ujian ya. Jadi, jumlah jam belajar itu akan berkaitan dengan nilai ujian, gitu ya. Jadi, kalau orang tadi jam belajarnya besar atau banyak, maka nilai ujiannya juga biasanya bagus. Tapi kalau orang jam belajarnya sedikit, nah biasanya ujiannya kayak kalender gitu ya, nilainya kecil-kecil gitu. Nah, kemudian yang kedua contohnya adalah kedalaman. Ya, jadi kalau kita melihat secara teoritis ya, biasanya semakin dalam permukaan bumi yang kita gali, itu biasanya hawanya semakin panas. Ya, jadi kedalaman itu berpengaruh dengan suhu. Artinya semakin dalam kita menggali, maka suhu atau temperaturnya akan semakin tinggi gitu ya. Nah, tapi semakin naik ketinggiannya atau kedalamannya, maka suhunya semakin dingin gitu ya. Nah, ini adalah bentuk sederhana ya dari persamaan regresi linear ya. Nah, jadi kita bisa lihat dari contoh gambar ini ya. Ini adalah sebuah kurva ya. Ada sumbu X dan juga ada sumbu Y. Nah, tadi yang dimaksud sebagai sumbu yang independen atau yang variabel bebas itu adalah yang X ya. Sedangkan yang Y ini adalah sumbu dependennya. Nah, kemudian karena kita menggunakan sebuah regresi, ya, regresi yang bentuknya linear, maka kita punya sebuah garis di sini ya, yang biasa kita sebut sebagai model linear. Nah, model linear ini direpresentasikan dalam persamaan garis, ya, persamaan garis lurus atau persamaan garis linear. Nah, kita tahu rumus dari persamaan garis linear itu adalah Y sama dengan MX plus C, gitu ya. Atau kadang juga AX plus B. Nah, jadi bentuk tulisannya macam-macam. Tapi bentuknya atau penjelasannya secara umum sama gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat M di sini itu berkaitan dengan gradien atau kemiringan dari atau ya kemiringan lah ya, kemiringan dari suatu garis linear ini. Nah, sedangkan C ini adalah koefisien atau apa ya, sering disebut juga sebagai intercept gitu ya, atau garis yang berpotongan dengan sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0. Nah, jadi di dalam regresi linear, yang kita cari itu adalah dua parameter ini, M dan juga C gitu ya. Nah, nanti kalau mau ngitung M-nya bisa menggunakan rumus ini ya. Ini namanya rumus gradien ya. Nah,
ini adalah contohnya. Kalau kita melihat hubungan antara suatu variabel ya untuk case linear regression. Nah, di sini ada contoh. Kalau misalkan di bidang pertanian, biasanya yang menentukan hasil pertanian itu bagus atau enggak itu adalah curah hujan, ya. Karena di dalam pertanian, ketika suatu kondisi atau suatu musim kemarau yang curah hujannya lebih sedikit, nah biasanya hasil pertaniannya kurang maksimal atau hasil pertaniannya nggak sebanyak musim hujan. Nah, jadi kalau kita lihat hubungannya, curah hujan itu sangat mempengaruhi hasil dari jumlah pertanian. Nah, jadi kalau kita punya dua buah variabel tadi Oh, antara curah hujan dan juga hasil pertanian, maka kita bisa simpulkan, oh curah hujan ini berpengaruh loh terhadap hasil pertanian. Kalau kita lihat di sini di dalam kurva ini, ketika curah hujannya itu semakin besar, maka hasil pertaniannya juga semakin banyak gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini hubungannya ya, ketika di dalam materi EDA, dalam analisis multivariate, ini termasuk ke dalam korelasi positif. keren. Ya. Kenapa korelasinya positif? Karena ketika curah hujannya bertambah, hasil pertaniannya juga bertambah ya. Makanya disebut sebagai korelasi positif. Sedangkan kebalikannya adalah negatif gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat hubungannya. Nah, selanjutnya kalau kita ingin memprediksi curah hujan tertentu, berapa sih kira-kira, potensi dari, apa namanya, hasil hasil panennya gitu ya, atau hasil pertaniannya. Nah, kita bisa gunakan yang namanya model, linear regression itu yang direpresentasikan garis merah ini, untuk memprediksi nilai pada curah hujan tertentu, gitu ya. Nah, misalnya pada curah hujan yang tidak punya datanya, kita pengen tahu kira-kira berapa besar apa namanya hasil pertaniannya. Nah, disinilah kita memanfaatkan yang namanya linear regresi. Nah, jadi linear regresi itu direpresentasikan oleh garis yang berwarna merah ini, ya. Nah, kenapa bentuknya lurus seperti ini? Karena kita menggunakan persamaan garis lurus atau linear gitu ya. Nah, sehingga pada titik-titik tertentu nanti kita bisa mengestimasi berapa curah hujannya. Misalnya ketika curah hujannya berada di titik warna hijau ini ya. Nah, jadi nanti kita bisa memprediksi berapa besar hasil pertaniannya. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba masuk ke dalam contoh menghitung model dari linear regression gitu ya. Nah, misalnya di sini kita diberikan 5 buah data gitu ya, dan kita ingin mencari tahu bagaimana sih caranya menggambar garis regresi. Nah, ini adalah datanya ya, ada data sumbu X dan ada data sumbu Y. Sumbu X tadi adalah data dari variabel independen, dan sumbu Y itu adalah variabel dependennya. Nah, jadi kalau data ini kita plot ke dalam grafik ya, bentuknya seperti ini. Nah, sekarang langkah pertama, kita hitung dulu rata-rata dari nilai X dan nilai Y. Nah, ternyata setelah kita hitung, X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 4. Nah, kalau kita plot titik X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4, titiknya di mana? Titiknya ada di sini. Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu titik tengahnya, kita bisa menggambar suatu garis. Ya, kita bisa gambar suatu garis di sini dengan titik tengah ini. Nah, garisnya ini bentuknya bisa macam-macam. Ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Sorry, oke. Ya, bisa seperti ini tadi ya. Satunya lagi bisa seperti ini. Ini intinya garis lurus lah ya. Ini agak sulit menggambarkannya. Nah, yang kita hadapi di sini ketika kita menggunakan rata-ratanya saja, bentuk modelnya itu bisa macam-macam, bisa bervariasi. Bisa bentuknya kayak gini, kayak gini, kayak gini, gitu ya.
Nah, sehingga setiap garis model ini tentu saja nanti bisa menghasilkan prediksi yang berbeda-beda ya. Ada yang prediksinya akan dekat dengan yang sebenarnya, ada juga yang jauh. Nah, tujuan kita untuk mencari mana yang model terbaik gitu ya. Nah, jadi dengan memanfaatkan rata-ratanya saja itu tidak cukup gitu. Nah, sehingga kita masih harus melakukan berbagai macam skenario garis supaya bisa mendapatkan garis linear yang paling ideal gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan statistik sederhana gitu ya untuk menghitung nilai M dan nilai C gitu ya. Ini rumus untuk menghitung gradiennya gitu ya, yang melibatkan semua data ya. Kalau rumus yang gradien tadi itu untuk 2 titik saja, karena kita punya 5 data, jadi kita harus pakai rumus statistik ini gitu ya, untuk menghitung. Nah, nanti kita masukkan ke dalam rumus ini, nanti kita bisa dapat gradiennya itu adalah 0,6. Nah, sedangkan untuk nilai C, nah C itu rumusnya seperti ini, sehingga nanti kita bisa dapatkan hasilnya adalah 2,2. Nah, sehingga kalau kita masukkan nilai M dan nilai C tadi ke dalam rumus, nah jadi rumus dari regresi linearnya adalah Y sama dengan 0,6X ditambah dengan 2,2. Ya. Nah, ini adalah caranya. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan cara yang lebih simpel, yaitu menggunakan solusi dari sistem persamaan linear ya, atau SPL. Dengan sistem persamaan linear, kita bisa selesaikan dengan cara seperti AX ya, AX sama dengan B. Nah, kita bisa gunakan cara ini. Nah, sehingga ketika kita mau ingin mendapatkan X, X itu sama dengan apa? Sama dengan A inverse. Ini A inverse ya, dikali dengan B. Nah, selanjutnya gimana cara menyusun A-nya? A-nya itu adalah yang ini gitu ya. 1, 1, 1 gitu ya. Ini masih ingat ya matriks ini? Sudah pernah dipelajari di metode apa namanya, komputasi geofisika. Nah, terus kolom yang keduanya diisi dengan nilai X. Nilai X-nya adalah 1, 2, sampai dengan 5 gitu ya. Kemudian yang B, B-nya itu mana? Nah, B-nya itu adalah yang Y ini gitu ya. Udah, nanti dari sini kalian bisa dapat nilai X. Nah, X ini berisi informasi mengenai M dan juga C gitu ya. Nanti hasilnya kayak gini ya. Nah, ini kalau bisa kalian lihat kan ini kan 2 model ya. 2 model dengan 5 data. Nah, jadi nanti cara paling simpelnya kayak gini. Nah, ini sudah pernah dipelajari di metode komputasi geofisika. Atau ketika kalian belajar inversi, pasti kalian belajar ini juga kan ya. Nah, karena kalian lagi mengambil inversi juga, harusnya sudah paham ini ya. Nah, jadi kita bisa pakai cara pertama ini ya, cara statistik, atau menggunakan cara penyelesaian dengan SPL ini gitu ya. Terserahlah kalian mau pakai cara yang mana, intinya seperti itu, bisa digunakan dua-duanya. Nah, selanjutnya dari sini kita sudah dapat tuh nilai M-nya 0,6 dan juga si apa namanya? Si C-nya itu adalah 2,2. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah menghitung berapa nilai prediksi dari nilai X tersebut untuk model yang sudah kita dapatkan tadi ya. Nah, jadi untuk X yang pertama, tadi kan kita punya 5 data ya. Kita hitung nih untuk masing-masing X ini berapa nilai Y prediksinya ya. Kita hitung yang pertama, kita ganti X-nya dengan 1. Nah, kita dapat nilainya 2,8 ya. 2,8 di sini. Nah, apa maksudnya ini gitu ya? Nah, jadi ketika kita punya X sama dengan 1, nilai Y-nya itu kan sama dengan 2 gitu ya. Tapi ketika kita sudah punya model forecasting-nya,
ternyata kalau kita masukkan X-nya sama dengan 1, itu hasilnya adalah 2,8. Nah, jadi secara tidak langsung, hasil prediksinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Nah, cara ini kita hitung semuanya untuk X sama dengan 1 sampai dengan X sama dengan 5, sesuai dengan data kita ini. Sehingga di sini kita akan mendapatkan nilai Y prediksi. Ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, titik biru ini itu mewakili nilai sebenarnya yang didapat dari data tadi, sedangkan titik-titik yang coklat tadi itu mewakili nilai Y yang diprediksi. Nah, di sini terdapat jarak antara nilai aktual atau selisih dari nilai aktual dengan prediksi yang kita kenal sebagai residual atau error atau galat. Nah, garis yang paling sesuai itu harus memiliki jumlah kuadrat terkecil dari galat-galat ini yang kita kenal juga sebagai error square gitu ya. Nah, jadi ini tadi yang disebut sebagai residual ya. Nah, jadi garis putus-putus ini itu adalah base model kita atau base linear model kita, sedangkan titik-titik yang berwarna biru ini itu adalah nilai yang sebenarnya. Nah, sehingga yang disebut sebagai residual itu adalah selisih antara si nilai sebenarnya dengan nilai prediksi. Nah, sehingga dalam proses mengevaluasi model linear regression, kita ingin mendapatkan error yang sekecil mungkin. Nah, caranya dengan mencari nih selisih kuadrat dari residual antara titik yang sama ini ya, dengan nilai sebenarnya dengan nilai yang diprediksi. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dari sini ya, dari sini kalau kita tulis dalam bentuk tabel atau bentuk tabel, kita bisa lihat di sini perbandingannya. Ketika X sama dengan 1 kan nilai sebenarnya 2, tapi ya prediksinya hasilnya 2,8. Kemudian kalau X-nya 2, Y-nya yang sebenarnya adalah 4, tapi yang diprediksi nilainya 3,4. Jadi lebih rendah gitu ya. Nah, begitu seterusnya sampai X sama dengan 5. Y-nya harusnya 5, tapi ya prediksinya adalah 5,2. Ya. Nah, di sini kita ingin menghitung berapa galat dari masing-masing data atau masing-masing poin ini. Nah, jadi menghitung galatnya tinggal dikurangkan aja. Y aktual dikurangkan dengan Y pred ya. Jadi 2 dikurang dengan 2,8 hasilnya adalah min 0,8. Kemudian 4 dikurang 3,4 hasilnya adalah 0,6. Kemudian 5 kurang 4, 1. Terus kita hitung sampai yang kelima, sehingga nanti kita dapat berapa dari selisih Y dikurang dengan Y prediksi untuk masing-masing data. Kemudian data ini kita kuadratkan. Kita kuadratkan, hasilnya 0,64 sampai dengan 0,04. Nah, hasil semuanya ini kita jumlahkan. Nah, berarti bentuknya atau nilai hasil totalnya adalah 2,4. Nah, jadi secara tidak langsung, model kita ini, model dari regresi linear kita ini, itu memiliki square error model regresi linear sebesar 2,4. Nah, jadi di sini kalian mungkin menemukan insight baru gitu ya. Jadi kan biasanya kalau kita membahas error, error itu selalu dikaitkan dengan persen, ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan galat 2,4 ini itu bukan dalam bentuk persentase, ya. Jadi hati-hati. Nah, error 2,4 itu adalah error yang dihitung dengan menjumlahkan dari hasil kuadratik ini, kuadratik residual. Ya, jadi bentuknya bukan dalam persentase atau dalam persen. Ya. Nah, di dalam model linear regresi, ada banyak cara untuk mengetahui seberapa fit atau seberapa baik data yang kita atau model yang kita miliki. Nah, di dalam regresi linear, kita kan diminta untuk mencari si garis merah ini ya. Mana garis merah yang paling bagus? Misalkan garisnya seperti ini. Kita punya banyak sekali opsi garis merah yang bentuknya atau yang miringnya macam-macam gitu ya, beda-beda.
Nah, tapi di dalam menentukan model yang baik, ini kan harus kita pilih nih, satu model terbaik. Nah, cara menentukan model itu baik dan enggak, kita bisa menggunakan yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi itu kuncinya adalah meminimalkan jarak, ya. Nah, meminimalkan jarak itu bisa kita lihat menggunakan beberapa metrik evaluasi. Misalnya adalah square error, ya, atau sum of absolute error, atau root mean square error, atau MAPE, dan lain-lain. Nah, contohnya di sini. Kalau kita menggunakan mean square error, nah mean square error itu dihitung dengan cara 1 dibagi dengan N dikali dengan sigma dari T sama dengan 1 sampai dengan N dari ET kuadrat. Nah, ET ini itu adalah selisih tadi, ya. Nah, ET itu adalah yang ini. Selisih antara Y aktual dan juga Y prediksi, ya. Nah, jadi itu dikuadratkan. Nah, nanti errornya itu dijelaskan dalam mean square. Tapi cara yang kedua, kita menggunakan root mean square error. Dengan root mean square error, atau kita sering sebut sebagai RMSE, nah itu caranya adalah dengan cara mengakarkan 1/n dikali dengan sigma T sama dengan I sampai dengan N dari ET kuadrat. Nah, jadi yang beda adalah MSE dikasih akar nih. Nah, jadi root mean square error. Nah, root mean square error ini juga banyak digunakan dalam pemodelan geofisika untuk menjelaskan seberapa baik model kita itu bisa diterima, gitu ya. Nah, kemudian cara yang ketiga, mean absolute error. Nah, jadi yang beda adalah nilai errornya itu diabsolutkan. Nah, kalau kalian lihat, ketiga ini itu adalah evaluasi yang sama sekali tidak menjelaskan dalam persentase, ya. Jadi bentuk galatnya atau bentuk errornya itu bukan dalam bentuk persentase. Nah, jadi hati-hati. Nah, konsep ini juga nanti banyak dipakai ya ketika kalian belajar metode inversi, atau ketika nanti kalian melakukan tugas akhir, bikin model. Nah, nanti kalau misalkan model kalian itu ada keterangan error, misalnya errornya 0,1. Nah, 0,1 itu kalian perlu tahu dulu, itu bagaimana cara menghitungnya. Apakah dia menggunakan MSE, RMSE, atau MAE. Nah, sedangkan yang keempat itu adalah mean absolute percentage error. Nah, ini baru error yang dituliskan dalam persentase, ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau jelaskan, oh model saya ini errornya 10%. Nah, berarti perhitungan errornya itu harus dihitung menggunakan MAPE ini, gitu ya. Jadi MAPE itu rumusnya 100% dibagi dengan N dikali dengan sigma T sama dengan 1 sampai dengan N dari ET, ya. ET itu berarti selisih antara aktual dan prediksi, ya, dibagi dengan YT. Nah, YT itu adalah nilai aktualnya, gitu ya, di situ. Nah, nanti ini dapatnya dalam persentase, gitu ya. Nah, jadi kalau mau menjelaskan errornya itu dalam persentase, pakainya adalah MAPE. Nah, tapi yang paling umum digunakan di geofisika itu adalah root mean square error, atau jarak kuadratik, ya, dari residual ini, gitu. Oke, itu ya untuk materi hari ini, ya. Sebenarnya materinya nggak begitu banyak. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, apakah ada pertanyaan? Ini ada banyak orangnya, ada 48. Masa nggak ada pertanyaan? Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan? Jamnya kalau nggak salah jam 7.30, ya. Nah, jadi nanti silakan ujian sesuai dengan kelas-kelasnya masing-masing, ya. Jadi kelas siakatnya masing-masing. Jadi kalau misalkan masuknya kuliahnya di kelas B, tapi kamu kelas D, ujiannya harus ngikut kelas D, ya. Oke, sebelum saya akhiri untuk hari ini,
Apakah ada pertanyaan? Iya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu.